Bencana besar, punya HP dan kuota selalu dipakai maksiat, jarang yang dipakai mengaji. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, marilah kita turut serta dalam amar ma'ruf nahi mungkar, walaupun toh itu di dunia maya, di dunia YouTube, karena mayoritas pengguna YouTube adalah kaum muslimin wal muslimat, orang-orang Islam, umatnya Nabi Muhammad SAW. Dari berjuta-juta orang yang menggunakan YouTube itu, kira-kira berapa persen yang HP-nya, yang kuota internetnya dipakai untuk mengkaji Al-Quranul Karim? Kan banyak nih di YouTube itu channel-channel pengajian para kiai, para ajengan, para ustadz, para habaib yang sudah membuka channel pengajian di YouTube. Tetapi kami melihatnya itu penontonnya sangat sedikit sekali. Apalagi teman-teman kami para kiai, pengasuh pondok pesantren yang gaya dan model pengajiannya masih klasik, membuka kitab, menerjemahkan perkata dengan menggunakan bahasa daerah masing-masing. Di depannya ada santri-santri, itu minim sekali penontonnya. Yang diupload berbulan-bulan penontonnya baru 13, 15, 20, mentok-mentok 100. Sedangkan konten-konten yang berbau maksiat, yang syur, yang mengundang selera nafsu syahwat, yang merusak akidah, merusak keimanan, merusak moral dan mentalitas generasi bangsa, didukung oleh jutaan kaum muslimin wal muslimat di Indonesia. Coba bayangkan, ini sangat mengerikan. Kalau seandainya fitnah ini masuk ke dalam kamar-kamar setiap rumahnya kaum muslimin yang ada di Nusantara, ini sangat membahayakan. Bahaya besar, bisa mendatangkan bencana besar. Karena kemaksiatan merajalela, kelihatannya sih orangnya nonton HP kelihatannya. Setiap rumah masuk fitnah-fitnah. Yang ditonton hanya konten-konten maksiat, konten-konten kesenangan yang membangkitkan hasrat gairah. Masya Allah, luar biasa. Sedangkan konten-konten pengajian para ajengan, para kiai, para ustadz sepi. Kalau seandainya seimbang sih, ya masih mending seimbang. Ini enggak seimbang sama sekali. Bandingannya sangat jauh. Konten-konten pengajiannya para kiai, para ustadz, para ajengan itu, yang nontonnya itu tadi puluhan sampai ratusan orang. Sedangkan konten-konten maksiat itu Masya Allah baru diupload 1 jam 2 jam membludak. Sedangkan yang nonton itu mohon maaf sebanyakan orang Islam. Ngaji saja belum bisa, tapi sukanya hura-hura, main-main, senang-senang. Masya Allah, ini menakutkan. Mengapa menakutkan? Bisa-bisa mendatangkan murkanya Allah Azza wa Jalla. Karena di dalam dunia nyata maupun dunia maya semuanya ada malaikat penjaganya. Semuanya Allah paham dan tahu apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Ingat, semua nikmat Allah itu pasti kelak akan datang di akhirat mengadu dan menjadi saksi terhadap apa saja yang diperbuat oleh orang yang diberi nikmat tersebut. Semisal nih, nikmat punya HP dan nikmat punya paket kuota internet. Kelak di akhirat pasti akan datang mengadu kepada Allah dan menjadi saksi terhadap apa saja yang telah diperbuat oleh penggunanya. Coba bayangkan. Dan orang yang paling dolim, paling aniaya adalah orang Islam yang menggunakan HP dan paket kuota internetnya untuk hal-hal yang tiada guna dan faedahnya. Apalagi sampai digunakan untuk hal-hal yang maksiat, merusak akidah moral generasi bangsa, serta untuk hal-hal yang menentang kepada Allah sang pemberi nikmat. Ini akan mendatangkan laknatnya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Oleh sebab itulah kami Al-Faqir Mu'alim mengajak kepada seluruh saudara-saudara kami sesama umatnya Nabi Muhammad SAW, sesama kaum muslimin wal muslimat, untuk ikut serta amar ma'ruf nahi mungkar. Kita harus menegakkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Walaupun toh itu di dunia YouTube, karena YouTube masuk ke dalam rumah setiap kaum muslimin wal muslimat.
bahkan masuk ke dalam setiap kamar-kamar setiap orang Islam dimanapun berada. Ini adalah suatu kemaksiatan yang merajalela, fitnah yang sudah diprediksi oleh Rasulullah SAW. Jika kaum muslimin cuek is the best, membiarkan kemaksiatan, kemungkaran itu merajalela di mana-mana, maka bahaya. Oleh sebab itu, sekali lagi wahai saudaraku kaum muslimin wal muslimat, mari ikut serta dalam al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Mengajak pada kebaikan dan mencegah kemungkaran, tidak harus nunggu menjadi ustadz, tidak harus nunggu menjadi seorang kiai, seorang santri, seorang habib, tidak. Siapapun yang menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW, yaitu menjadi orang-orang Islam, baik itu laki-laki maupun perempuan, berkewajiban untuk ikut serta amar ma'ruf nahi mungkar. Jika tidak, maka laknat Allah, bencana yang sudah Allah siapkan mengintai kepada kita semua. Tidak pandang bulu kalau bencana dan musibah itu sudah datang. Jika bencana dan musibah sudah datang, kemudian seluruh umat Islam berkumpul menjadi satu, berdoa bareng-bareng memohon kepada Allah Azza wa Jalla sampai meneteskan air mata darah, berdoa bareng-bareng, maka tidak akan dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Mengapa? Karena tatkala dalam keadaan aman, sentosa, kemaksiatan merajalela di mana-mana, masuk ke dalam rumahnya setiap orang Islam, bahkan masuk ke dalam kamar-kamar, baik kamarnya seorang perjaka maupun kamarnya gadis, kamarnya janda, kamarnya kiai, kamarnya santri, kamarnya para bos, kamarnya siapapun, dengan cukup menggunakan HP, kemaksiatan merajalela di mana-mana. Kalau kaum muslimin wal muslimat cuek is the best, tidak mau amar ma'ruf nahi mungkar, bahaya. Sebagaimana hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Hudzaifah. An Hudzaifah bin al-Yamani radhiyallahu anhu qala, telah diriwayatkan dari Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, walladzi nafsi biyadihi la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar aw la yushikanna Allahu ay yab'atha 'alaikum 'iqaban minhu thumma tad'unahu fala yastajib lakum. Sungguh demi zat yang jiwaku berada di dalam genggaman kekuasaannya, sungguh-sungguh kalian perintah pada kebaikan dan kalian sungguh-sungguh mencegah dari kemungkaran, ataukah akan semakin dekat Allah akan mengirimkan bencana musibah kepada kalian. Thumma tad'unahu fala yastajib lakum. Kemudian kalian berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla, fala yastajib, maka tidak akan mengabulkan oleh Allah lakum untuk kalian. Jadi sebelum bencana musibah itu datang, kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW berkewajiban, siapapun berkewajiban untuk amar ma'ruf nahi mungkar, terutama yang di dunia YouTube. Ayo kita cegah kemungkaran-kemungkaran dan kemaksiatan, konten-konten yang merusak moral, merusak akidah, merusak akhlaknya generasi bangsa kita. Ini sangat bahaya sekali. Apakah kita tidak merasakan adanya bencana dan musibah yang senantiasa mengintai kepada kita semua? Kita merasakannya. Mengapa? Karena banyak pejabat di negeri kita yang dolim, yang rakus, yang korupsi, yang tidak adil. Kemudian rakyatnya banyak yang bermaksiat. Masya Allah, bencana dan musibah. An-najah, an-najah.